bulan. Sehingga di usia 9 bulan harus kasih campak lagi karena sudah lowbat ceritanya, ya. Nah, sehingga campak di dosis pertama sudah harus diberikan di usia 9 bulan. Sehingga kalau imunitasnya bagus, bisa saja anaknya kalau dia campak tidak ada komplikasinya. Yang pertama. Yang kedua, virus campaknya terlalu banyak atau virus suatu penyakit itu terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak, tidak ada pertahanan tubuh tambah berat. Kalau virusnya banyak, pertahanan tubuhnya ada, bisa saja penyakitnya ringan sampai sedang. Bila virusnya sedikit, pertahanan tubuhnya optimal, bisa saja anaknya tidak jadi sakit atau bergejala sangat ringan. Gitu ya. Nah, itu yang menentukan terjadinya suatu penyakit. Yang kedua adalah penyakit rubella. Tadi kan imunisasinya adalah MR, berarti measles, campak, R-nya adalah rubella. Ya. Ini epidemiologi rubella, ya. Rubella itu sangat tinggi karena apa? Bahaya kalau seorang anak sudah mengalami rubella, terutama rubella congenital. Penyebabnya juga rubella virus. Sindrom rubella congenital. Jadi ada namanya rubella. Rubella itu sama dengan penyakitnya campak. Jadi ada ruam-ruam merah juga. Nah, kita kan tidak bisa tentukan ini campak saja ke anak ini atau juga dia campak dan ada infeksi rubella. Apabila anak tersebut kontak dengan ibu hamil, anak yang lagi campak atau anak yang lagi rubella, kan kita nggak tahu nih, karena tidak ada pemeriksaan bahwa oh ini campak ini rubella. Semuanya ruamnya hampir sama. Jadi kalau ada anak seperti itu, usahakan dengan kontak sama ibu hamil. Kenapa? Karena bisa menularkan rubella ke ibu hamil, ya. Apalagi kalau imunitasnya ibunya imunitas ibunya rendah pada saat hamil. Kemudian kontak sama anak yang sangat infeksius terhadap penyakit rubella, maka menyebabkan anaknya lahir mengalami sindrom rubella congenital. Apa itu sindrom rubella congenital? Satu, otak mengalami perkembangan yang tidak baik, ya, sehingga anaknya kecil kepalanya, ya. Kemudian tidak bisa berjalan, ya. Yang paling lagi anaknya bisa tuli, beratnya rendah, kejang, jantungnya bocor, ada katarak kongenital pada mata. Nah, ini merupakan suatu kecacatan. Jadi kalau sudah terjadi, ya kita hanya bisa memperbaiki maksimalnya, tapi akan memberikan sequel di kemudian hari. Kualitas hidup anaknya sudah tidak akan menjadi baik karena kecatatannya bersifat permanen, ya. Yang mungkin masih bisa kita modifikasi, kataraknya masih bisa dioperasi, jantung masih bisa ditutup yang bocor, ya. Tetapi kalau ketulian yang sudah sensori neural, ketuliannya itu nggak bisa lagi karena saraf yang ada di telinga yang rusak. Kemudian kalau yang lebih jelek lagi, anaknya dengan cerebral palsy, otak tidak berkembang, anak nggak bisa jalan, hanya bisa main terus, walau sampai usianya besar. Ya, itu bahayanya. Maka dua vaksin ini, campak dan rubella, merupakan penyakit yang sangat menular baik untuk anak maupun untuk ibu hamil, terutama pada rubella. Kemudian ada satu penyakit lagi namanya mumps, ya. Kalau mumps itu sehari-hari kita dengar dengan istilah bengkak di leher, bengkak babi, ya. Ya, bengkak babi biasa orang tua bilang itu, anak saya kok bengkak di sini, ya. Nah, ini penyebabnya juga virus, nama virusnya mumps, ya. Angka kesakitannya tinggi, terutama kalau sudah lagi sekolah anak, ya. Biasanya sudah banyak. Yang bahayanya adalah bikin bengkak. Kemudian pada anak laki-laki kalau mumps, hati-hati, bisa menyebabkan infeksi di daerah skrotum, ya, namanya epididymoortitis. Nah, yang ini bisa kalau dibiarkan bisa menyebabkan gangguan sehingga kerusakan pada testis, sehingga hormon yang dihasilkan akan berkurang, bisa menyebabkan kemandulan pada anak di kemudian hari, ya. Kemudian yang paling jelek adalah mumps ini itu bisa menyebabkan infeksi otak, jadi anaknya bisa penurunan kesadaran dan kejang. Kalau sudah infeksi otak, hati-hati, ada namanya gejala sekuel.
Sequel itu walau sudah sadar anaknya, otak yang rusak beda dengan kulit yang rusak. Kalau kulit dibelah, di penyembuhannya 1 bulan paling lama. Tapi kalau otak yang cedera, penyembuhannya lama. Dan otak yang sangat cedera bisa saja tidak bisa kembali. Nah, makanya kalau sudah ada encephalitis, hati-hati gejala sequel. Walau anaknya sadar, tapi kualitas perkembangan otaknya akan terganggu, akan berpengaruh terhadap jalan, akan berpengaruh terhadap bicara dan sebagainya ya. Kemudian efeknya ke penyakit jantung juga, ya. Sehingga penting untuk pemberian imunisasi gondongan. Cuma di program kita karena mungkin biaya atau formula belum diberikan oleh kementerian, sehingga vaksin yang ada adalah vaksin MR saja, yaitu campak dan rubella ya. MAMS belum ada vaksinnya MAMS, tapi masih harus mandiri ya di dokter praktek. Nah, pemberian vaksin MR atau MMR ini tadi saya sudah diberikan pada anak kita di usia 9 bulan, sudah di booster di usia 18 bulan, kemudian ini dapat lagi pada saat sekolah di usia 5 sampai 6 tahun atau kelas 1 SD. Nah, untuk